layanan di Balai Besar Rehabilitasi. Yang pertama yaitu ini ada persyaratan dan ketentuan umum. Yang pertama ini berusia 12 tahun ke atas, atau usia-usia di luar ini bisa mendaftar, tetapi diputuskan oleh tim. Jadi kami ada tim terdiri dari berbagai macam profesi. Nah ini nanti akan memutuskan apakah usia-usia di baik kurang dari 12 tahun atau di atas 47 tahun atau 45 tahun, apakah bisa masuk ke layanan kami, itu nanti akan diputuskan oleh tim. Kemudian yang kedua, yaitu korban penyalahguna narkoba terbukti dengan urin positif atau memiliki riwayat penggunaan narkoba minimal 12 bulan terakhir. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin sering dijadikan patokan ya. Jadi bahwa, oh kalau yang dibawa ke balai besar itu urinnya harus positif gitu. Nah, ini kenapa saya berbicara seperti ini? Karena memang dari beberapa pengalaman klien-klien kami yang datang, ini mengatakan gitu, ini kalau saya nggak positif berarti nggak bisa dong diterima, kan saya harus positif menurut informasi seperti itu. Gitu. Jadi tidak harus urin narkobanya positif, tetapi ini makanya di sini disebutkan terbukti dengan urin positif atau memiliki riwayat pengguna narkoba minimal 12 bulan terakhir. Kemudian yang ketiga, yaitu persyaratan umumnya tidak memiliki gangguan jiwa berat. Nah, karena kami ini adalah balai, bukan rumah sakit, jadi rehabilitasi bukan berbasis rumah sakit, fasilitas dan sumber daya kami juga terbatas, sehingga untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa berat yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, kami belum bisa melakukan perawatan. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak memiliki cacat fisik atau penyakit kronis akut. Nah ini penyakit kronis dan akut gitu ya. Nah ini juga nanti ketika datang dan dilakukan pemeriksaan fisik itu juga salah satunya yang akan dipertimbangkan. Untuk cacat fisik sendiri sebenarnya saat ini Balai Besar Rehabilitasi BNN ini mau dijadikan sebagai Center of Excellence. Yang sudah pasti kalau sudah Center of Excellence berarti layanan rehabilitasinya pun harus bisa memenuhi kebutuhan semua kalangan gitu ya, termasuk yang memiliki cacat fisik. Pada kenyataannya kami pun juga beberapa kali sudah menerima klien-klien dengan keterbatasan fisik gitu. Tetapi akhirnya memang kami lakukan rujukan karena dari sisi sarana dan prasarana kami juga belum bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari kondisi cacat fisik ini gitu. Jadi kemarin contoh ada yang masuk dengan kondisi sudah menggunakan kaki palsu gitu ya. Jadi selama 1 bulan sudah dilakukan evaluasi medis, tetapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan kurang bisa menyesuaikan dari sisi tempat dengan sarana dan prasarana kami yang ada di sini. Kemudian yang kelima, harus ada orang tua atau wali yang bertanggung jawab. Jadi, kalaupun misalnya memang tidak ada orang tua, misalnya calon klien sudah tidak ada kedua orang tuanya lagi. Jadi, harus ada wali atau pengampu yang dapat menjadi penanggung jawab. Karena apa? Orang tua penting sekali karena ketika melakukan asesmen awal, kami ini juga melakukan asesmen terhadap keluarga. Jadi kami gali lagi bagaimana kehidupan, mulai dari dalam kandungan, terus masa balitanya bagaimana, masa sekolahnya seperti apa. Nah inilah informasi-informasi yang harus kami gali untuk memberikan rencana terapi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, orang tua atau wali yang memang bertempat tinggal sama dan tahu kehidupan sehari-harinya dengan calon klien dapat mendampingi untuk memberikan informasi tersebut. Nah, kemudian ada persyaratan dan ketentuan tambahan di samping ketentuan umum, yaitu yang bekerja sebagai PNS, TNI, atau Polri harus melampirkan surat pengantar dan surat rekomendasi, ya. Jadi dari surat pengantar dan surat cuti dari instansi. Kemudian harus ada rekomendasi atau keputusan dari Propam. Nah, yang kedua yaitu kalau klien yang berasal dari putusan pengadilan wajib dan harus melampirkan petikan putusan pengadilan.
dan lembar ekspirasi hukuman. Nah, ini biasanya dilaksanakan oleh jaksa eksekutor. Jadi dari lembaga pemasyarakatan atau rutan itu biasanya diantarkan ke kami dengan membawa petikan putusan pengadilan dan lembar ekspirasi hukuman. Lembar ekspirasi hukuman ini menyatakan sisa hukumannya sisa berapa lama sih gitu. Dia dihukum berapa lama, sudah menjalani hukuman pidananya berapa lama, kemudian harus menjalani rehabilitasi itu berapa lama. Nah, kemudian ini yang ketiga, ini klien yang berasal dari titipan penyidik. Ini harus melampirkan berita acara pemeriksaan hasil laboratorium. Ya, jadi hasil pemeriksaan laboratorium urin narkobanya itu kan penyidik ketika menangkap pasti akan melakukan itu. Kemudian berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu. Nah, kelengkapan administrasi apa aja sih yang harus dibawa oleh calon klien ketika akan dibawa ke balai besar? Yang pertama yaitu fotokopi KTP calon klien dan orang tua atau wali, kemudian fotokopi kartu keluarga, yang ketiga pas foto calon klien berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, kemudian materai 6.000 sebanyak 4 lembar. Jadi kelengkapan administrasinya kami rasa cukup tidak menyulitkan ya gitu, cukup mudah dan tidak menyulitkan bagi calon klien yang akan mendapatkan layanan. Kemudian ada perlengkapan calon klien. Nah, ini ketika pertama kali masuk, jadi karena kami adalah lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN, maka semua program yang diberikan adalah gratis. Tetapi ada beberapa yang memang harus dibawa sendiri oleh calon klien dan dipenuhi oleh keluarga. Yang pertama yaitu karena pertama kali kami akan melakukan proses detoksifikasi, jadi semua yang dibawa ya yang simpel-simpel aja gitu ya. Nah, ini ada celana pendek 3/4, bahan kaos atau katun sebanyak 3 buah, pakaian dalam, sandal jepit, perlengkapan ibadah, sarung, dan snack ringan secukupnya. Karena selama di dalam rehabilitasi, klien akan mendapatkan makan sehari 3 kali dan akan mendapatkan snack 2 kali di pagi dan sore hari. Jadi snack ringan yang memang bisa langsung dimakan, dapat dibawakan oleh keluarga, secukupnya saja selama menjalani rehabilitasi di balai. Nah, tadi Mbak Laura juga menyampaikan ya, ini di masa pandemi COVID-19 ini, kami pun di Balai Besar juga harus melakukan beberapa penyesuaian, baik penyesuaian ketika penerimaan maupun penyesuaian ketika melaksanakan layanan rehabilitasi. Karena apa? Untuk penyesuaian di saat penerimaan, kami harus menjaga klien-klien kami yang memang sebelumnya sudah berada di dalam. Saat ini ada sekitar 120 orang klien yang ada di dalam yang harus kami jaga. Karena klien tersebut merupakan populasi terkontrol ya, karena sudah minimal satu bulan terakhir tuh mereka tidak kemana-mana gitu. Jadi ada banyak klien yang harus kami jaga sehingga kami harus melakukan penyesuaian. Yang kedua yaitu nah ini seperti kita tahu di masa pandemi COVID-19 ini virusnya tidak terlihat, tidak nampak, maka kami pun juga harus melakukan langkah-langkah antisipasi. Yang pertama, penyesuaian apa saja untuk penerimaan, yaitu harus melampirkan hasil pemeriksaan swab PCR COVID-19 yang berlaku 7 harian yang akan dikirim ke Balai Besar Rehabilitasi. Kami meminta untuk melakukan pemeriksaan swab PCR COVID-19. Atau apabila bagi calon klien yang memang tidak mampu, ini harus dibuktikan sesuai dengan arahan dari sesuai dengan arahan surat dari Deputi Rehabilitasi bahwa kriteria tidak mampu itu harus dapat dibuktikan mampu atau pura-pura tidak mampu. Karena beberapa minggu lalu ini saya bercerita juga bahwa ada yang tidak mampu suara bawahnya dan
sangat membutuhkan layanan rehabilitasi tetapi dalam kondisi kurang mampu keluarganya. Nah, kemudian yang kedua, assessment biasanya kan kami lakukan langsung ketika klien datang ke balai. Tetapi di masa pandemi COVID ini, assessment akan dilakukan terlebih dahulu secara online oleh tim assessment awal. Jadi di Balai Besar Rehabilitasi kami memiliki tim assessment awal yang terdiri dari dokter, ada perawat, ada konselor, ada psikolog juga yang melakukan assessment. Nah, ini assessment yang dilakukan secara online ini meliputi 3 domain. Jadi yang di kami assessment online itu yaitu domain medis, domain pengguna narkotika, dan domain psikiatri. Kemudian kami juga di Balai Besar Rehabilitasi BNN menerapkan protokol kesehatan, mulai dari gerbang utama yang menjadi pintu masuk dari Balai Besar Rehabilitasi, sampai ketika klien dan keluarga juga masuk gitu ya. Jadi keluarga saat ini penerimaan awal dilakukan di pos penerimaan gerbang depan. Itu karena apa? Untuk mengurangi resiko orang yang keluar masuk ke dalam balai. Kemudian petugas kami juga menggunakan APD sesuai dengan standar yang berlaku, baik itu di proses penerimaan awal maupun selama memberikan pelayanan bagi klien yang sudah ada di dalam rehabilitasi. Nah, kami juga di awal ketika klien sudah masuk, kami melakukan isolasi terlebih dahulu atau karantina mandiri sekaligus proses detoksifikasi dilakukan selama. Jadi kami beri rasakan ya, karena kita tahu walaupun rapidnya non reaktif tapi kita tidak tahu gitu apakah hasil non reaktif itu bisa mewakili kondisi sebenarnya gitu. Nah, untuk klien-klien yang baru masuk baik yang sudah swab ataupun hanya rapid, kami akan melakukan rapid ulang di hari ke-10 untuk swab maupun rapid saja, semuanya akan kami lakukan pemeriksaan rapid test ulang COVID-19 di hari ke-10 mereka masuk ke dalam perawatan kami. Nah, apa saja sih yang kami lakukan kegiatannya? Ini tadi sedikit banyak sudah saya singgung di slide sebelumnya, yaitu ada penerimaan awal, kemudian kami melakukan rehabilitasi, dan kemudian kami melakukan terminasi atau pengakhiran program. Nah, apa saja yang dilakukan di penerimaan awal? Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, mulai dari pos depan pemeriksaan, itu klien akan mandi terlebih dahulu dan berganti pakaian. Kebetulan di pos security kami yang di gerbang depan itu ada kamar mandi yang bisa digunakan. Jadi semua calon klien yang baru datang akan diminta mandi dan berganti pakaian terlebih dahulu. Kemudian diperiksa kelengkapan dokumennya, dan kemudian dilakukan pemeriksaan body spot check ya terhadap calon klien dan barang-barang bawaannya. Jadi kita melakukan pemeriksaan semua, baik di tubuh maupun di pakaian yang melekat di badan gitu. Karena seperti kita tahu, Balai Besar ada kawasan khas dari narkoba. Jadi salah satu usaha yang kami lakukan yaitu melakukan body spot check. Jadi kami juga melakukan pemeriksaannya di berbagai macam tempat ya. Kalau di pakaian, di lipatan-lipatan celana gitu ya, di saku-saku celana gitu. Karena beberapa pengalaman ternyata ada yang memang menyelipkan entah itu uang, entah itu
barang di lipatan-lipatan celana tersebut gitu. Nah, untuk pengetahuan Bapak Ibu juga, selama menjalani rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi, semua klien tidak diperkenankan untuk memegang uang dan memegang alat komunikasi sama sekali. Jadi, karena makan sudah ditanggung oleh kami, ditanggung oleh pemerintah dengan anggaran APBN, kemudian alat komunikasi nanti akan diberikan oleh pendamping, oleh konselor, apabila memang dibutuhkan. Kemudian sejak 1 Januari 2019, Balai Besar sudah memberlakukan kawasan bebas asap rokok. Jadi klien-klien pun termasuk pegawai juga tidak boleh merokok lagi. Jadi dulu sebelum tahun 2019 kami masih memberikan rokok walaupun kami batasi yaitu 5 batang per hari kepada klien, tetapi sejak 1 Januari 2019 klien sudah tidak kami berikan rokok lagi. Ya. Kemudian setelah dilakukan body spot check, keluarga melengkapi persyaratan administrasi dan melakukan pendaftaran. Kemudian calon klien akan dilakukan pemeriksaan urin narkoba. Ini langsung, ini gambar diambil sebelum masa pandemi. Nah, kalau sekarang kami juga ada penyesuaian, kami ada barrier ya ketika memang harus melakukan asesmen langsung, kami ada barrier-nya gitu, kami buat sendiri. Jadi dengan bangku juga berjarak antara klien dan pemeriksa. Nah, bagaimana penentuan rawatan? Penentuan rawatan bagi klien kami itu ditentukan pada saat assessment. Ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah mendapatkan materi ini tentang assessment. Ada kita gitu ringan dan berat. Ringan ini rencana tindak lanjutnya mungkin bisa dilanjut dengan rawat jalan, sedangkan yang sedang dan berat bisa dilanjutkan dengan, kalau untuk yang sedang bisa rawat jalan, tapi dari aspek lain yang ada di form assessment wajib lapor yang terdiri 7 domain. Nah, durasi program sendiri di tahun ini ada 6 bulan, tetapi di tahun 2020 kami memiliki program 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Ini yang memiliki masalah adiksi sedang dengan keterbatasan waktu untuk mengikuti layanan rawat inap. Gitu. Jadi misal contoh seperti PNS gitu ya, atau pegawai yang memang untuk menjalani rawat inapnya diberikan cuti, diberikan surat cuti gitu ya dari instansinya atau tempat bekerjanya. Nah, kemudian bisa juga ini yang statusnya pelajar. Kalau pelajar itu kan mungkin bisa diberikannya seperti surat cuti juga ya gitu. Jadi terbatas, kami memasukkan programnya ke program yang 3 bulan. Atau klien-klien perempuan yang memiliki anak tetapi dalam pengasuhannya, yang memang dalam pengasuhannya, yang tidak bisa ditinggalkan, nah itu kami juga masukkan ke program 3 bulan. Nah, ini juga berlaku untuk klien-klien yang berusia kurang dari 18 tahun. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, kami di Balai Besar juga memiliki program khusus untuk anak dan remaja. Jadi populasi anak dan remaja usia 12 sampai 18 tahun kami pisahkan fasilitasnya dengan yang dewasa. Karena secara psikologis mereka juga masih butuh, masih tergolong anak-anak dan remaja yang kebutuhannya pun juga sangat berbeda dengan yang dewasa, pasien-pasien yang dewasa. Kemudian untuk di program 6 bulan, ini kami masukkan berdasarkan untuk masalah adiksi yang sedang dan berat. Jadi derajat keparahannya sedang dan berat. Kemudian
terdapat status sosial ekonomi yang problematik, jadi yang complicated gitu ya, yang memang berbagai macam permasalahan, misalnya contoh tulang punggung keluarga yang memang dia harus menghidupi keluarganya, yang kalau misalnya memang dia tidak berada di rumah, dia keluarganya tidak bisa hidup gitu. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam program 6 bulan. Nah, untuk program 12 bulan ini, kami masukkan kriterianya yaitu untuk masalah yang memiliki masalah adiksi yang berat. Jadi dengan derajat keparahan berat dan untuk klien-klien yang compulsory. Nah, biasanya klien compulsory ini kan putusan masa rehabilitasinya itu ada yang 8 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang 12 bulan gitu ya. Nah, jadi kami masukkan ke dalam program yang 12 bulan untuk klien-klien compulsory, khususnya yang putusan pengadilan. Nah, rehabilitasi yang kami jalankan, yaitu ada 2, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, apa saja rehabilitasi medis itu? Yaitu tata laksana putus zat. Jadi yang seperti kita ketahui bersama, di beberapa tahun terakhir ini memang yang banyak terjadi, yang banyak peningkatan pemakaian yaitu stimulan ya, stimulan dan NPS. Jadi new psychoactive substances itu kayak gorila dan segala macam itu memang yang sedang tren saat ini gitu. Walaupun penggunaan pasien klien-klien dengan penggunaan opiat juga masih ada 1-2 orang yang memang masih datang ke tempat kami, itu pun juga tergolong pecandu-pecandu yang lama, yang dalam artian yang memang sebelumnya sudah pernah mendapatkan perawatan di tempat kami. Kemudian kami lakukan monitoring evaluasi fisik dan psikologis. Ya, ini jadi kami sebutnya mohon maaf, kami sebutnya MEFT ini yaitu terdiri dari detoksifikasi dan stabilisasi. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian kami juga di sini melaksanakan layanan tata laksana penyakit penyerta. Jadi yaitu HIV, hepatitis, tuberkulosis, dan gangguan mental. Kami di sini juga memiliki dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter psikiater. Kami juga kerjasama dengan rumah sakit terdekat untuk dokter penyakit dalam. Kemudian kami memiliki dokter spesialis radiologi, itu organik BNN, yang memang kami juga ada pelayanan ronsen ya di balai. Nah, kemudian untuk rehabilitasi sosial, pelayanan yang diberikan ini kami menggunakan metode terapeutik community yang sudah pasti sudah banyak penyesuaian yang dilakukan di dalam penerapan metode TISI ini, karena metode TISI ini mungkin yang seperti kita ketahui bersama, dulu digunakan untuk pengguna pecandu opiat gitu ya. Nah, karena ini sekarang sudah bergeser penggunaannya menjadi stimulan, ada beberapa penyesuaian dalam penerapan metode terapeutik community. Nah, kemudian kami juga melakukan pendekatan rencana terapi individual. Ya, jadi memang rencana terapi yang digunakan, yang kami berikan, itu juga benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Jadi tidak bisa disamaratakan antara kebutuhan klien yang satu dan klien lainnya. Nah, kemudian kami juga memberikan intervensi psikososial. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sedikit gambaran, ini foto-foto belum diupdate dengan kondisi COVID ya, jadi memang masih dengan kondisi yang lama. Ya, nah sini rehabilitasi medis sesuai dengan juklak yang baru, kita sebutnya monitoring evaluasi fisik dan psikososial. Nah, ini keamanan masuk ke ruang detox. Kemudian sebelum masuk ke ruang detoksifikasi, klien diberikan penjelasan dulu tentang tata tertib yang harus dilakukan, yang harus dijalani, yang harus dipatuhi oleh klien selama di ruangan detoksifikasi. Nah, ini adalah salah satu terapi yang kami berikan. Nah, ini namanya aktivitas akhir pekan atau Saturday Night Activity. Ini sekarang pun di masa pandemi ini, karena detoksifikasi juga kami berlakukan
sebagai karantina atau isolasi untuk COVID-19. Jadi kami belum memberikan kegiatan apapun di masa pandemi ini untuk klien-klien yang masuk ke detoksifikasi, ini belum diberikan kegiatan apapun. Gitu ya, karena kami memantau kesehatan yang terkait dengan COVID-19, kemudian fisik dan psikologisnya juga kami pantau. Nah, ini yang setelah memasuki melewati fase detoksifikasi selama 14 hari, yang juga isolasi, klien akan masuk ke fase namanya stabilisasi. Nah, ini masih masuk dalam ranah rehabilitasi medis. Nah, di fase stabilisasi ini, klien sudah mulai bertemu ya, sudah mulai mendapatkan intervensi, yaitu dari konselor. Jadi ketika klien masuk, klien sudah diberikan konselor. Ya, ketika klien masuk sudah ditentukan nih konselornya siapa. Nah, nanti ketika dalam fase stabilisasi, si konselor akan melakukan intervensi, akan melakukan konseling gitu ya untuk mendapatkan data awal seperti apa, terus dilakukan asesmen lanjutan ketika datang sudah dilakukan dengan 3 domain, kemudian akan dilengkapi dan dilakukan asesmen lanjutan. Nah, klien-klien juga akan bertemu dengan psikolog kami untuk melakukan evaluasi psikologisnya. Dan apabila memang dibutuhkan, klien akan dikonsultasikan kepada dokter spesialis kedokteran jiwa, kepada dokter psikiater ya apabila memang kondisi klien memerlukan konsultasi dan terapi dari dokter psikiater. Nah, apa saja yang dilakukan di stabilisasi di samping tadi intervensi yang sudah diberikan, klien akan diberikan seminar dasar. Nah, ini suasana seminar dasar ya Bapak Ibu. Jadi seminar dasar ini adalah psikoedukasi. Jadi seperti seminar yang tetapi dia terstruktur dalam artian semua materi yang diberikan dalam seminar dasar ini mempunyai rancang bangun pembelajaran dan ada poin-poin apa yang dituju. Jadi si klien-klien ini akan diberikan pretest dan akan diberikan post-test sesudahnya dan akan diukur tingkat pemahamannya seperti apa. Gitu ya, materi-materi yang diberikannya pun juga materi-materi yang memang simpel dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Karena apa? Di fase stabilisasi ini kan klien masih dalam proses penyesuaian ya untuk menuju stabil gitu. Jadi kita sesuaikan materi-materi yang diberikan tidak yang berat-berat gitu, tetapi memang dibutuhkan oleh mereka sebagai pemahaman untuk mereka bisa memahami sebagai pengetahuan ketika nanti selesai menjalankan rehab. Nah, kemudian di samping seminar dasar tadi, semua klien yang ada di stabilisasi ini ada kegiatan rutinnya. Yang pertama, di pagi hari mereka akan melakukan pertemuan pagi atau yang kita sebut morning meeting ya. Jadi di fase stabilisasi ini juga sudah terdapat penyesuaian jadwal. Kalau di detoksifikasi di fase sebelumnya, klien hanya kita evaluasi fisik, kondisi fisiknya dan psikologisnya seperti apa, tapi belum banyak melakukan jadwal. Jadi tidak ada jadwal-jadwal tertentu, gitu ya, tidak ada jadwal khusus yang diberikan. Jadi lebih kepada penyesuaian diri, terus kemudian mungkin makan dan tidur saja gitu. Tapi ketika sudah masuk ke fase stabilisasi, mereka akan kita berikan jadwal. Jadi pagi mereka harus bangun pagi jam berapa, mereka harus membersihkan lingkungan tempat tidur mereka itu jam berapa, terus mereka akan melakukan mandi, sarapan pagi bersama, kemudian dilakukan pertemuan pagi ini atau kita sebut morning meeting. Nah, di siang hari mereka akan diberikan, ya kayak tadi ini salah satu contohnya ini seminar dasar. Nah, kemudian misalnya mereka harus ketemu dengan konselornya, mereka akan bertemu dengan konselornya. Apabila harus ketemu ada evaluasi psikologis oleh psikolog, mereka akan bertemu gitu ya. Nah, di malam hari akan diakhiri oleh pertemuan untuk evaluasi harian. Atau kita sebutnya repap. Repap ini untuk mengetahui apa-apa aja sih yang sudah dicapai oleh mereka, kondisi perasaan mereka seperti apa, itu nanti akan ditanyakan gitulah. Yang memandu yaitu bisa dari perawat ataupun dari konselor. Jadi bagaimana sih perasaannya
mungkin mereka lagi karena namanya kalau dimasukkan ke dalam rehab gitu ya oleh keluarganya. Nah, ini bisa mereka ungkapkan di dalam sesi ini, baik yang di pertemuan pagi maupun di pertemuan malam gitu. Karena seperti kita tahu kalau pecandu kan memang umumnya sukanya menyendiri gitu ya, menghindari keramaian, terus sulit untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, disinilah mereka belajar untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan. Nah, kemudian kami juga memberikan kegiatan rutin yang mereka terima, yaitu salah satunya ya, kegiatan pendekatan kelompok. Nah, ini metodenya ini melalui art terapi. Jadi mereka kita berikan media, baik itu kanvas, atau seperti ini kayak kaos, nanti akan diajarkan tekniknya untuk membuat kaos seperti ini bagaimana gitu ya. Nah, tujuannya kami di sini tidak melihat bagus atau tidaknya hasil yang mereka hasilkan gitu, tetapi ini sebagai salah satu bentuk terapi ya untuk rilis feeling mereka, untuk membuka pikiran mereka gitu ya melalui metode seni gitu dengan berbagai macam media. Karena banyak yang sudah ada gitu. Ini contoh. Jadi waktu itu ada klien yang kami berikan medianya batu dan alat lukis gitu. Nah, ternyata dia melukis angka 3 terbalik, ya, angka 3 terbalik, angka 1 dan angka 3. Nah, setelah ditanyakan apa maksud gambarnya gitu. Nah, dia bilang ini kebetulan usianya usia anak-anak ya, usia remaja. Dia bilang ini yang di tengah yang angka 1 itu saya, kata dia. Nah, angka 3 terbalik dan angka 3 saya menganggapnya itu adalah orang tua saya, ayah dan ibu saya. Kenapa saya menggambar seperti itu? Karena saya ingin dipeluk dan dirangkul oleh orang tua saya. Orang tua saya memang ada, tetapi semua sibuk. Saya tidak pernah diperhatikan secara fisik gitu ya. Jadi kalau di rumah saya kebutuhan saya semua dipenuhin semuanya. Saya dengan uang jajan, dengan semua lah fasilitas saya cukup, pendidikan saya cukup gitu. Tetapi orang tua saya dari sisi itu dia lewat media itu. Nah, dia nanti baik oleh dokter psikiater maupun psikolog. Nah, itu pun berlaku juga untuk klien yang lain gitu. Ya, ini sebagai contoh, sebagai gambar, ini sebagai media, tapi kalau kita seperti ini, nah, mereka akan memberikan. Nah, ini kita pembuatan rencana terapi ini seperti tadi saya sudah sampaikan, kita semua berdasarkan kebutuhan ya sejak awal masuk rehabilitasi. Namanya tim konsultasus yang dihadiri oleh konselor, oleh perawat, tenaga medis, dokter atau psikiater atau siapapun yang memang terlibat yang melakukan pelayanan terhadap klien. Nah, ini kami akan membahas satu persatu klien-klien yang memang ya seperti perawatan khusus lah ya. Konferensi kasus rutin ini semua kesalahan klien kita bahas. Jadi misalnya si klien A, dia punya background apa, derajat keparahannya bagaimana, penggunaannya apa, dipresentasikan. Jadi kasus satu dipresentasikan, kemudian nanti akan didiskusikan, ada masukan, ada pendapat dari dokter psikiater yang merawat, dari psikolog yang memeriksa, dari konselor yang memegang, dari perawat atau dokter yang memang kesehariannya memberikan pelayanan untuk kondisi medis. Nah, kami juga memberikan
ini yang ini pemberian materi edukasi kelompok berdasarkan kebutuhan, kita sebutnya moving class. Ini juga salah satu program baru dari rehabilitasi. Ini yang sudah dirumuskan dari tahun 2018. Nah, 2018 akhir kami sudah mulai mempraktekkan, sudah mulai mengaplikasikan di layanan rehab, dan ternyata memang efeknya pun juga ada, jadi hasil penelitiannya pun juga sudah ada, efek dari ya pemberian materi edukasi kelompok atau moving class ini terhadap pasien-pasien rehabilitasi yang ada di tempat kami. Jadi waktu itu kliennya misalkan antara klien yang diberikan materi edukasi kelompok dengan klien yang tidak diberikan edukasi kelompok atau moving class ini secara yang terstruktur. Jadi diberikan seminar-seminar biasa yang tidak terstruktur, kemudian kami bandingkan dengan materi moving class yang memang materinya itu sudah terstruktur. Nah, ini intervensi psikososial yang dilakukan. Jadi konseling individu ini tadi saya mungkin belum menyebutkan ya, untuk di program rehabilitasi sosial kami ada 2, yaitu rehabilitasi dasar, yaitu rumah primary. Kami sebutnya di sini unit-unit pelayanan rehabilitasi, kami sebutnya rumah. Jadi untuk bisa tidak terkesan angker dan lebih dekat ke hati gitu ya, kami sebutnya rumah. Jadi unit pelayanan ini rumah bagi klien-klien. Nah, ini di primary itu di rehabilitasi dasar, konseling individu minimal dilakukan 8 kali, dan re-entry ini adalah rehabilitasi sosial berkelanjutan, gitu ya. Nah, ini minimal 1 kali selama mereka di program re-entry. Terus ada terapi kelompok. Nah, ini terapi kelompok juga diberikan. Jadi bentuknya bisa macam-macam, bisa edukasi, bisa permainan atau apapun yang dilakukan secara berkelompok dengan memang tujuannya untuk sebagai salah satu terapi juga. Nah, kemudian untuk klien-klien di sini kami memberikan keterampilan hidup dasar. Ya, jadi bisa, ini yang contoh yang saya berikan yaitu tata boga. Nah, ada juga bengkel, ada juga kursus salon, ada menjahit, gitu ya. Dan ternyata setelah di program rehabilitasi sosial, kita bisa nih melihat bakat-bakat mereka gitu ya, bakat-bakat klien-klien ini gitu yang ternyata sangat amat luar biasa gitu. Ada yang chef juga ternyata gitu ya, yang masakannya mungkin udah sekelas di hotel-hotel berbintang lah ya. Ini ya, mereka pandai sekali gitu. Terus ada yang cocok tanam, kita di sini juga ada keterampilan hidup dasarnya. Itu nanti hasilnya akan dinikmati oleh mereka sendiri. Nah, kemudian ada pendekatan keluarga, jadi keluarga kita minta hadir apabila memang diperlukan. Contohnya apa? Misalnya klien ada permasalahan yang dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, gitu ya, ketika dia sedang aktif memakai, permasalahan dengan anggota keluarganya sudah sangat berat, gitu ya, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan. Nah, disinilah kita memanggil keluarga, kita sebagai fasilitatornya, baik konselor, baik dokter, baik psikolog, itu untuk menjadi fasilitator untuk menengahi permasalahan antara klien dan keluarganya. Gitu. Walaupun memang sangat mustahil ya, di waktu yang berbatas, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, kita di balai atau di rehabilitasi manapun lah ya, bisa menyelesaikan semua permasalahan klien, itu suatu hal yang mustahil. Tetapi yang bisa kita lakukan apa? Kita melihat permasalahan berdasarkan prioritas. Apa nih yang kira-kira memang menyebabkan atau membuat si klien ini sulit keluar dari masalah adiksinya. Bisa jadi itu masalah dari keluarga atau masalah dirinya sendiri. Nah, itulah yang kita terapi ya. Kita mengeluarkan sisi-sisi positifnya, kita mengeluarkan dia punya kemampuan, kemampuan untuk bisa mengatasi kondisi adiksinya. Nah, ini kemudian ada kegiatan di luar. Nah, ini sementara masa pandemi COVID ini kami tidak melakukan ini gitu karena sangat berisiko ketika kita mengadakan mobilisasi keluar masuk balai besar rehabilitasi. Nah, ini ada bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini kami berikan kepada klien di usia anak dan remaja. Jadi kami datangkan guru
ya, kami datangkan guru untuk memberikan materi seperti yang di sekolah gitu. Jadi ada bimbingan belajar, materi-materi yang diberikannya pun juga seperti yang di sekolah. Karena pasien-pasien kami yang memang berada di sini usianya rata-rata memang sih bervariasi, ada yang SMP, ada yang putus sekolah di SD gitu ya. Nah, ini materi-materinya pun kami berikannya secara umum. Nah, tetapi di masa pandemi ini kami pun juga lagi-lagi melakukan penyesuaian, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Ruang Guru. Jadi kita sediakan ruangan, nanti klien kita masukkan ke sana untuk mereka belajar bersama-sama melalui media Ruang Guru. Nah, kemudian ada sesi spiritual, ini yang saya tampilkan sesi spiritual Islam, tapi ada juga acara-acara keagamaan bagi agama lain. Di fasilitas kami juga terdapat apel, ada masjid, dan ada vihara juga untuk yang beragama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing gitu ya. Nah, ini adalah gambaran dari moving class. Jadi ini ya mungkin ini saya blur biar tidak terlihat kalian siapa. Ini mereka karena materi-materi yang diberikan ini terstruktur, terus ada games-nya juga di tengah-tengah, ada ice breaking-nya juga di tengah-tengah kelas. Ya, jadi tidak monoton, tidak formal, tidak ya serius tapi santai gitu. Jadi mereka pun menerima materinya itu dengan gembira gitu ya, nggak tegang, nggak bosen gitu. Nah, inilah yang membedakan moving class, program moving class dengan materi seminar-seminar yang pada umumnya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah family support group. Nah, seperti kita tahu, dukungan keluarga untuk pecandu-pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ini sangat penting sekali gitu ya. Karena apa? Ketika mereka di luar, mereka seperti merasa dari mereka itu dibuang, ya, dibuang, entah disisihkan dari keluarga, entah disisihkan dari lingkungan, untuk datang ke balai, dan kita keluarga pun juga harus diedukasi bagaimana sih hidup dan menjalani hidup mendampingi pecandu gitu ya yang sudah keluar dari rehabilitasi gitu. Karena tidak mudah juga untuk mendampingi karena apa? Ya mungkin sebelumnya sudah dikecewakan dengan banyak manipulasi dan dibohongi oleh dengan perilaku-perilaku negatif pecandu ketika masih aktif gitu ya. Nah, ketika sudah menjalani rehabilitasi, keluarga pun juga harus mengembalikan kepercayaan itu. Nah, bagaimana? Ternyata memang tidak mudah gitu ya, tidak gampang seperti yang kita sampaikan gitu bahwa ya percaya aja lagi gitu. Itu pun nggak mudah karena mungkin keluarganya pun juga punya trauma-trauma tersendiri gitu ya, ada kondisi-kondisi sendiri yang pengalaman-pengalaman buruk mungkin dengan keluarganya yang menjadi pecandu selama si keluarganya ini aktif masih menggunakan zat gitu ya. Nah, lagi-lagi di masa pandemi ini family support group kami lakukan secara virtual. Jadi kayak seperti webinar, kayak seperti ini, pertemuan seperti ini, kami undang keluarga secara virtual, nanti kami hadirkan anggota keluarganya untuk bertatap muka langsung. Nah, ini yang tadi saya bicarakan, ini salah satu terapi individu, rencana terapi individu yang kami terapkan, yaitu klasiko-edukasi dengan kurikulum baku. Ya, jadi ini ada program seminar dasar yang kami berikan di fase stabilisasi. Nah, ini adalah wajib, 4 materinya yaitu prinsip dasar adiksi, pemulihan, kesehatan rongga mulut, dan penyakit fisik. Nah, apa sih harus ada kesehatan rongga mulut dan penyakit fisik? Ternyata ya kalau kita melihat dari jenis pemakaian zat yang sekarang itu stimulan. Ini kesehatan rongga mulut nggak kalah penting gitu ya. Mereka merokok, terus menggunakan zat yang mungkin dihisap ya melalui mulut. Nah, ini pasti akan mempengaruhi kesehatan rongga mulut mereka gitu. Dan ternyata dari seminar dasar yang diberikan mereka sangat excited gitu, mereka sangat tertarik. Mereka juga jadi terbuka wawasannya, mereka juga jadi tambah paham, oh iya ternyata mengganti sikat gigi, cara menyikat gigi gitu ya, mereka yang sebelumnya mereka tidak pernah tahu gitu, dan bagaimana cara menjaga kesehatan rongga mulut. Jadi materi-materi yang diberikan ini bukan materi yang berat, bukan materi yang memang kedokteran sekali, tetapi dengan bahasa-bahasa awam
yang memang bisa ditangkap oleh klien-klien yang sedang berada di fase stabilisasi. Nah, kemudian di program rehabilitasi sosial kami memberikan materi moving class. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini ada 6 materi antara lain membina hubungan sehat, pola hidup sehat, keterampilan komunikasi, mengelola kemarahan, gangguan mental pada penyalahgunaan narkoba, dan pencegahan kekambuhan. Materi ini tidak diberikan semuanya kepada semua klien. Jadi setiap klien, masing-masing klien akan mendapatkan materi yang berbeda. Nah, materi-materi ini bagaimana cara penentuannya? Dilihat dari assessment. Ya, assessment apa nih? Bisa dilihat dari permasalahannya. Itu bagaimana? Bisa juga itu atas saran dari konselornya yang memang sudah melakukan konseling, sudah melakukan assessment gitu ya kepada si klien. Oh, ternyata si A mengalami hambatan komunikasi, ada hambatan komunikasi dengan orang tua. Makanya konselor mengajukan untuk memberikan materi moving class tentang keterampilan komunikasi, sehingga si klien bisa mengungkapkan, bisa berkomunikasi lagi dengan lebih baik. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, antara klien satu dan klien lain itu tidaklah sama mendapatkan materi ini gitu. Jadi bisa jadi si A hanya mendapatkan satu materi, terus kemudian yang kedua si klien B, oh ternyata dia susah sekali untuk mengendalikan amarahnya. Ketika dia nggak dapat barang, dia marah. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia marah. Nah, konselor akhirnya merekomendasikan untuk mendapatkan si kliennya mendapatkan materi moving class tentang mengelola kemarahan. Nah, di samping dari konselor yang memberikan rekomendasi, kliennya pun bisa. Jadi klien merasa, oh saya keterampilan saya untuk komunikasi kurang gitu. Saya ini orangnya cenderung diam, saya pengen tahu bagaimana sih berkomunikasi yang baik. Nah, si klien bisa mengajukan diri kepada konselor, melalui konselor, untuk mendapatkan materi moving class ini. Nah, untuk terminasi, untuk pengakhiran program, kami pun juga ada indikator yang harus kita capai, yang harus ada. Karena apa? Sesuatu yang tidak bisa terukur itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kami pun di sini menggunakan indikator. Yang pertama, kemajuan dan perubahan perilaku yang dicapai. Ini ada tools-nya, ada instrumennya, dan ada dokumentasinya. Ya, terus kemudian status kesehatan klien sama layanan, kemudian telah selesai sesuai dengan rencana terapi dan kebutuhan kasus individual. Jadi misal di awal dia direncanakan 3 bulan, ternyata selama perjalanan kriteria ini indikator ada yang belum baik. Nah ini bisa lakukan pertengahan gitu ya. Misalnya jadi 4 bulan, oh kok sih sama dengan klien bilang, oh kayaknya kamu ini 3 bulan, jadi butuh sebulan lagi kriteria-kriteria dan ada tools-tools yang harus dilaksanakan untuk dapat mencapai si indikator ini. Gitu. Nah ini bisa kita lakukan perpanjangan program, makanya kenapa kita fasilitasi dengan 3 durasi program tadi ya, yang ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan. Oke, mungkin itu akhir dari slide saya. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin bisa diteruskan dengan sesi tanya jawab ya, Mbak Lora. Baik, Bisa moderatori, ya mungkin sedikit materi dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih ya. Sangat bagus sekali. Kalau kami yang di klinik BP Jawa Barat yang disampaikan oleh Dokter Dian itu sampaikan pertanyaan kepada Dokter Dian. Silakan menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat, atau bila ada yang ingin bertanya langsung, silakan. Nanti host akan coba untuk meng-unmute. Oke, sambil menunggu pertanyaan, Dokter,
Ini tadi kalau dari kami atau saya secara pribadi ini info yang didapatkan sangat bermanfaat dok, karena kami sebagai petugas klinik seringkali kami juga harus merujuk pasien atau klien yang memang harus mendapatkan rujukan rawat inap. Nah terkadang nih kalau kita nggak tahu informasi tentang layanan dari Balai Besar Rehabilitasi, kita juga nggak bisa menyampaikan kepada keluarga ya apa sih yang sebenarnya akan dihadapi oleh anaknya atau anggota keluarganya. Nah, saya rasa juga teman-teman di klinik BNNK, kemudian juga teman-teman di puskesmas, RSUD, dan komponen masyarakat juga sangat membutuhkan informasi assessment, ternyata perlu mendapatkan rujukan. Nah, ternyata ditujukan ke Babes, Balai Besar Rehabilitasi. Terkadang kan keluarga memang bertanya ya, anggota keluarganya mau diapain, di sana diapain. Nah, mungkin dengan sesi ini nih, teman-teman semua bisa punya tambahan lah, ya. Jadi keluarga tuh atau pasien itu tuh nggak kosong sama sekali, nggak tahu sama sekali nanti dia di sana akan diberikan apa, mendapatkan layanan apa. Nah, itu sebenarnya salah satu juga yang kita harapkan melalui sesi yang disampaikan oleh Dokter Dian. Oke, dok, kami di klinik ini juga pernah beberapa kali merujuk untuk klien, terutama tuh klien anak ya dok ya. Nah, ini untuk klien anak ini kan terkadang mereka ada yang masih sekolah, ada juga yang ternyata sudah putus sekolah. Nah, untuk yang sudah sekolah itu kan biasanya masih tetap ini ya dok ya, membutuhkan surat izin ya dok. Iya, surat Saat cuti ya, surat izin surat dari cuti sekolah, ya, surat cuti ya. surat cuti. Nah, dok kalau untuk yang pasien anak, nah ini kan terkadang kan dia agak kompleks ya permasalahannya nih. Bukan saya berarti bilang bahwa yang dewasa juga agak kompleks. Nah biasanya anak ini kan ada permasalahan keluarganya juga, secara psikologis dia bermasalah. Nah itu yang terkadang kami di klinik Pratama juga agak kesulitan nih dok untuk penanganan mereka. Bahkan saya ada beberapa pasien anak tuh sesudah dia klien anak tuh sesudah dia direhab di Lido, 1 bulan kemudian dia tuh ternyata belum oke dok, belum tough ya untuk ini. Akhirnya dia dengan sendirinya minta gitu loh. Dia datang lagi ke klinik kita karena kita yang rujuk. Dia bilang, Bu, aku mau direhab aja deh. Kayaknya aku di rumah nih nggak kondusif nih kondisinya. Nah, itu tuh dok bisa berapa kali ya dok ya mereka tuh bisa mendapatkan layanan rehabilitasi di Balai Besar. Memang sih kan layanannya dibilang ada anggaran dari pemerintah, tapi adakah nggak dok batasan? Misalnya dia nggak boleh berapa kali gitu. Kalau sesuai dengan undang-undang narkotika ya, kalau untuk pasien-pasien yang compulsory yang memang hukum itu kan 2 kali ya, Ya, 2 betul dok. kali kalau dengan kasus hukum. Tetapi kalau untuk yang voluntary memang tidak dibunyikan berapa banyak gitu ya batasannya gitu. Nah, tetapi kita juga bisa memikirkan mungkin gini seperti kasus yang anak tadi gitu. Nah ini ada contoh, ini nggak tahu ya mungkin apa yang rujukan dari BNN Jawa Barat atau bukan. Memang pertama kali dia masuk sebagai klien di anak dan remaja. Tetapi datang lagi, kemudian datang yang kedua kalinya, gitu kita lakukan assessment lagi. Ternyata memang dibutuhkannya sudah seperti treatment yang kelompok usia dewasa, gitu ya. Programnya tidak cukup diberikan intervensinya yang diberikan di program anak dan remaja. Nah, ini kita pertimbangkan untuk kita memasukkan dia ke kelompok usia yang dewasa gitu. Nah, untuk berapa kalinya sih nggak ada batasan kalau untuk yang voluntary, tetapi yang perlu diperhatikan kalau sudah misalnya 2 atau 3 kali dengan metode yang sama, tetapi masih berulang, ya ada relapse-nya, ada pengulangannya lagi, mungkin kita bisa memikirkan metode yang lain
gitu ya. Mungkin kayak di balai seperti yang sudah dijelaskan menggunakan metodenya metode TC gitu, metode therapeutic community. Nah, dia sudah 3 kali masuk dengan metode yang sama. Mungkin tidak hanya di BNN aja, tetapi mungkin di lain kan di tempat lain juga ada yang menggunakan metode yang sama gitu. Nah, mungkin bisa dipikirkan, metode therapeutic community mungkin kurang efektif lagi nih untuk diberikan kembali setelah 2 atau 3 kali. Mungkin bisa diberikan metode yang lain yang memang mungkin sesuai ya. Pada saat melakukan assessment, seperti apa prioritas masalahnya harus tergali, apa yang harus kasih terlebih dahulu gitu ya. Nah ini harus yang pembatasannya sih kalau untuk yang voluntary memang tidak ada gitu Mbak. Baik dok, berarti memang nggak ada ya batasannya. Kalau layanan kan memang ditanggung oleh APBN dok, tapi mohon info juga ya dok, karena beberapa keluarga juga bertanya. Nah biasanya kan itu ada keluarga kan harus menyimpan nih dok, buat kebutuhan mereka. Nah itu boleh sedikit penjelasan nggak dok? Jadi nanti kalau kami yang di BNN ini atau di klinik BNNK menyampaikan ada nggak sih biayanya? Nah kami kan suka mendapat gambaran bahwa ada kayak saving gitu, apa ya dok ya istilahnya ya, kayak kebutuhan deposit dok. Nah itu apakah ada berapa yang harus disimpan keluarga dok? Tergantung keluarganya aja dok, berapa mampunya dok? Iya. Ya, jadi gini Mbak, kami pun di balai ini sampai saat ini masih terus memikirkan cara apa yang harus kita lakukan untuk memfasilitasi tentang si deposit ini gitu. Karena yang kita sebut deposit ini tuh ternyata bisa banyak celah gitu ya untuk terjadi penyelewengan gitu ya atau penyalahgunaan kewenangan gitu. Nah, ini dulu kami bersedia untuk menyimpan dana gitu ya, bersedia untuk menyimpan dana. Dana ini apa sih, digunakan untuk apa sih yang kita sebut deposit ini gitu. Kalau tadi saya sudah jelaskan makan ditanggung oleh negara. Terus untuk kayak sabun dan segala macam juga ditanggung oleh negara. Terus kayak kebutuhan apalagi, misalnya kayak dia butuh buku atau apapun juga ditanggung oleh kita. Tetapi ada hal-hal yang memang kita tidak teranggarkan di APBN. Yaitu apa? Ketika, contoh satu, ada kebutuhan dia medis, obat-obatan yang memang harus diminum, tetapi tidak ada di balai. Nah, itu harus ditanggung oleh keluarga. Kemudian yang kedua, apabila ada penyakit-penyakit, ya ada penyakit fisik, ada sakit yang memang dokter di balai tidak bisa menangani, dengan fasilitas dan yang ada di balai tidak bisa menangani, nah itu harus dirujuk. Nah, rujukan ini itu juga atas biaya keluarga, gitu ya, karena itu memang tidak teranggarkan di anggaran kami. Gitu. Dan untuk kebutuhan tambahan apa? Kalau contoh di rehabilitasi medis, apalagi di fase detoksifikasi, ini lagi putus zat, mungkin udaranya, cuacanya juga di sini dingin, gitu ya, sehingga nafsu makannya jadi meningkat, gitu. Mungkin makanan-makanan yang sudah disediakan itu tidak cukup, gitu. Nah, makanya kenapa diberikan snack tambahan oleh keluarga. Nah, deposit ini sendiri kami sedang sampai saat ini juga masih memikirkan bagaimana. Kalau untuk makanan dan segala macam, kami sudah bekerja sama dengan Indomaret yang kebetulan ada di dalam lingkungan balai. Itu keluarga bisa menaruh kartu Imani itu keluarga sendiri terserah. Silakan mau menaruh Imaninya itu sejumlah berapapun, kita tidak memberikan batasan gitu ya kan. Kalau yang Imani kan maksimal 1 juta ya gitu. Nah itu silahkan, batasan minimalnya juga nggak ada, silahkan keluarga naruh berapa. Untuk pemberiannya pun juga kepada klien kami atur. Jadi klien juga nggak bisa istilahnya hari Senin setiap hari dia jajan gitu. Itu juga kami batasin. Karena apa? Itu juga sebagai terapi. Nah, untuk masalah kesehatan, kalau ada kebutuhan urgensi yang harus ke rumah sakit atau obat yang dibeli,
Kami sampai saat ini juga belum menemukan cara yang tepat gitu ya. Nah, sebelumnya terpikirkan untuk kerjasama dengan BPJS gitu, dengan BPJS. Tetapi di beberapa kesempatan kami melakukan audiensi, yang BPJS lihat ini narkobanya dulu gitu. Jadi ketika datang ada surat dari tulisannya Badan Narkotika Nasional, udah kan nggak ditanggung sama BPJS gitu. Padahal yang mau kami jajaki yaitu penyakit-penyakit fisik yang memang tidak terkaitan gitu ya dengan masalah narkobanya gitu. Contoh misalnya di sini klien kan melakukan aktivitas futsal ya, olahraga futsal gitu. Ada salah satu olahraga futsal yang mereka bisa jalanin. Ternyata pada saat bermain futsal patah misalnya. Nah, itu yang sebenarnya mau kami jajaki gitu, tetapi sampai saat ini belum ada hasil lah gitu ya. Tapi kami juga terus berusaha untuk memformulasikan bagaimana nih gitu untuk meminimalkan sebenarnya sih deposit-deposit ini gitu. Karena deposit-deposit ini juga kami tidak mau memberatkan kepada keluarga, tetapi juga keluarga juga harus bisa mendukung tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh balai, tetapi tidak masuk di anggaran gitu. Jadi ya kebutuhan itu tadi sih Mbak untuk snack tambahan, terus obat atau rujukan yang emergensi ya, yang darurat yang memang harus dilakukan. Nah itu ditanggung oleh keluarga. Dan kalau untuk rujukan itu kita tidak harus keluarga menaruh deposit sebenarnya. Jadi ketika ada kondisi pasti kami akan menginformasikan kepada keluarga. Nanti keluarga bisa datang langsung atau transfer melalui kami gitu ya untuk membayarkan masalah biaya si perawatan kesehatannya terlebih dahulu. Gitu Mbak Laura. Baik dok, saya sangat jelas sekali dengan penjelasan dokter. Ya, ini juga nanti buat keluarga klien yang akan kita rujuk ini bisa jadi info. Jadi nggak ada sebenarnya batasan harus naruh berapa depositnya. Ya kembali lagi sesuai dengan kebutuhan dari klien kita. Dan ternyata juga bentuknya dalam bentuk card ya dok ya. Ada card yang memang bisa dipantau juga penggunaannya. Oke, Bapak dan Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, boleh juga nanti bertanya secara langsung. Kami beri kesempatan juga kalau bila ingin bertanya. Termasuk teman-teman yang dari komponen masyarakat, ada dari Yayasan Yakobra, kemudian ada juga dari Grafik nih. Saya lihat kayaknya ada dari Yayasan Grafik, kemudian ada juga dari Yayasan Panca Budi Mulia. Nah, mungkin teman-teman yang di komponen masyarakat juga pasti bisa juga merujuk kliennya ya ke Balai Besar Rehabilitasi Lido. Apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman? Ada Kang Giri, ini sepertinya juga nih, Kang Giri dari Grafik, kemudian ada Pak Agus. Mangga mungkin minta host untuk di unmute, boleh kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung saja ya ke Dokter Dian ya. Mangga Pak yang ingin bertanya bikin dulu ya enggak Pak. Dari Pak Supendi ya, mangga Pak Supendi, selamat siang Pak. Ya, mangga Pak, silahkan. Sepertinya putus-putus Pak Supendi. Kalau saya tidak terlalu mendengar. Putus-putus Pak Supendi, maaf Pak. Oke, mungkin bisa di kolom chat aja Mbak Laura. Di saya, betul. Di saya memang putus-putus Pak Supendi. Boleh dituliskan pertanyaannya Pak di kolom chat. Mungkin sinyalnya kurang
bagus. Oke, Pak Supendi, izin bisa bertanya di kolom chat ya, Pak ya. Sinyalnya mungkin kurang baik. Enggak, Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ini untuk teman di puskesmas, saya sering sekali teman-teman di puskesmas RUD begitu saya Bu. Ini pasien saya ini butuhnya sepertinya rawat inap nih Bu. Kemana saya mau rawat inap? Bagaimana caranya? Nah, mungkin salah satunya bisa ke Balai Besar Rehabilitasi Lido. Jadi sudah dapat penjelasan. Nah, nanti bisa Dokter Dian juga share kontak ya. Jadi teman-teman bisa berkontak bila ingin merujuk kliennya. Oke, ini sepertinya Pak Supendi sudah menuliskan. Oke, ini kayaknya Pak Agus ya. Pak Agus, ini dari Yayasan Prama Cirebon ya. Nah, saya ini tahun lalu masih berkunjung nih ke Yayasan Prama Cirebon nih. Pak Agus bertanya, kalau standar atau indikator klien tersebut sudah pulih, bukan setelah selesai menjalankan rehabilitasi seperti apa ya, Dok? Jadi pertanyaannya standarnya apa sih kalau sudah pulih? Setelah selesai menjalankan rehab ya ini maksudnya ya? Ya, setelah selesai menjalankan rehabilitasi, Dok. Iya. Yang pasti bisa produktif kembali ya. Ya, yang pasti sudah bisa berproduktif kembali dalam sisi apapun. Itu kalau indikator yang untuk menterminasi di dalam layanan rehabilitasi tadi sudah saya jelaskan. Kalau setelah selesai menjalani rehabilitasi, yang pasti dia harus bisa berproduktif kembali, menjadi produktif kembali. Misalnya yang bekerja gitu ya, yang tadinya tidak bisa bekerja terkendala karena pemakaian aktifnya gitu. Nah, ini sudah bisa masuk kembali lagi bekerja, sekolah lagi gitu ya, atau memang apa yang sudah direncanakan ya, dalam rencana terapi itu kan sebenarnya tidak perlu yang muluk-muluk gitu ya. Misalnya nih si klien kondisi tidak bekerja. Rencana terapinya dia pengen kerja. Nah, itu dalam perencanaan terapi pun juga harus spesifik gitu ya. Dia mau bekerja apa nih? Terus dalam semasa menjalani rehabilitasi ini harus ada nih yang dijadikan PR buat si kliennya gitu. Oh, ketika nanti dia mau bekerja menjadi A, dilihat sudah langkah apa yang kamu lakukan gitu ya. Misalnya saya mau mendaftar di perusahaan jadi security misalnya contoh. Sudah tahu belum perusahaan mana yang kamu mau tuju gitu ya. Kamu mau jadi apa? Mau jadi security. Sudah tahu perusahaan yang mau dituju apa? Sudah dapat informasi belum di sana ada formasikah untuk formasi security ini? Terus apakah kamu sudah membuat surat lamarannya gitu. Nah, jadi salah satu indikatornya yang ketika selesai menjalankan rehab, dia bisa berproduktif kembali sesuai dengan kondisinya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa memasang target yang muluk-muluk gitu. Oh, dia nanti ketika selesai dia kembali ke sekolah, dia bisa berprestasi, dia bisa ini gitu. Enggak, kita tidak seperti itu. Tapi kita melihat prosesnya dia, bagaimana menjalani kehidupan setelah melaksanakan rehabilitasi itu bisa produktif memang sesuai dengan aturan yang semestinya yang pada umumnya. Mungkin seperti itu. Oke, sepertinya jelas ya Pak Agus ya. Jadi kliennya bisa produktif ya, kembali ke masyarakat. Dok, lanjut ada pertanyaan tadi dari Pak Supendi ya. Kalau saya nggak salah Pak Supendi ini dari Yayasannya Kobra. Betul ya kayaknya ya, maaf kalau saya salah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada formulir persyaratan yang harus dilengkapi jika akan merujuk ke Babes Lido? Apakah harus ada MOU sebelumnya dengan Babes antara Babes dengan LRKM, Dok? Ya, jadi kalau untuk LRKM kami tidak ada MOU ya atau apa gitu. Yang penting ada surat keterangan lah atau surat rujukan. Jadi sudah dilakukan tindakannya apa kalau untuk LRKM ya.
Mbak Lora. Ya, Dok. Di LKM misalnya dia sudah sekian bulan, misalnya 1 bulan dilakukan rawatan di LRKM mana, terus intervensi yang sudah diberikan apa saja, paling surat resume mungkin resume dari apa yang sudah diberikan sih, itu aja kalau dari yang kami butuhkan di sini. Jadi tidak perlu harus MOU dengan balai besar, tetapi kami silahkan, kami menerima rujukan dari manapun. Yang penting ketika merujuk itu ada keterangan, surat keterangan rujukan. Kenapa sih dia dirujuk dari lembaga yang sebelumnya gitu? Apa yang memang diperlukan sehingga merujuk ke balai besar. Seperti itu, Mbak Lora. Oke, terima kasih, Dok. Berarti mau tidak mau harus ada hasil asesmen juga ya, Dok ya? Ya. Ya. Kalau dari BNNK kami ini di balai besar kan menerima dari seluruh Indonesia. Gitu. Kasian kalau Ika datang terus ternyata butuhnya hanya rawat jalan saja gitu ya, tidak harus rawat inap, kan jauh-jauh datang dengan biaya dan waktu yang memang sedikit juga gitu ya. Kami kalau untuk BNNK BNNP sangat berharap teman-teman di BNNK dan BNNP seluruh Indonesia bisa menyaring gitu ya, memang mana-mana yang memang diperlukan untuk menerima layanan rawat inap. Iya, betul, Dok. Itu yang juga kami lakukan ya, Dok. Jadi sebelum kami rujuk pasiennya ke Balai Besar Lido, biasanya kami kirimkan tuh hasil asesmen yang sudah ditandatangani oleh dokter yang melakukan asesmen. Nah, nanti biasanya di sana dilihat ya, Dok ya, bisa kira-kira dikirim atau tidak. Oke. Dok, pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Vika. Mbak Vika, apa kabar? Mbak Vika ini dari Yayasan Grafik nih. Mbak Vika ingin bertanya berkaitan dengan materi seminar dasar atau moving class. Kalau misalnya di grafik tidak mempunyai tenaga ahli yang profesional, apakah kegiatan seminar dasar atau moving class ini bisa disampaikan oleh konselor dengan konselornya mempelajari secara otodidak melalui seminar-seminar. Nah, bisakah Dok untuk moving class atau seminar dasar ini disampaikan oleh konselor yang Sekaligus belajar saya secara memberikan otodidak, Dok? informasi, jadi untuk program seminar dasar dan moving class ini itu sedang sudah keluar ininya hak ciptanya. Gitu ya. Sudah keluar hak ciptanya, ini ditasi oleh PLP, Putih Remisi Badan Narkotika Nasional, yang mempunyai jadi itu untuk tiap materi karena sudah ada hak cipta jadi dilindungi ya. Karena apa? Si materi-materi ini sudah ada rancang bangun belajaran itu sudah ada dan itu bisa memang dipelajari oleh fasilitator. Tetapi memang kami pun dalam mengaplikasikan program seminar dasar dan moving class ini, si fasilitator-fasilitator ini juga sebelumnya kami berikan pelatihan kerjasama dengan lembaga administrasi negara, bagaimana sih untuk menjadi fasilitator yang baik gitu ya. Jadi pelatihan ini kami berikan kepada petugas-petugas yang memang kesehariannya memberikan pelayanan, terus sudah bersertifikat juga, mendapatkan sertifikat juga dari lembaga administrasi negara, dari LAN gitu ya, melalui PPSDN BNN gitu. Nah, kalau untuk bisa atau ditanyakan bisa atau tidak, bisa. Nah, itu memang bisa dipelajari. Jadi tidak terbatas hanya harus psikolog, harus psikiater, harus dokter, tidak. Semua profesi bisa memberikan. Yang penting memang mempunyai kemampuan untuk menjadi fasilitator gitu ya. Nah, kalau untuk materinya sendiri seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini sudah ada hak ciptanya gitu ya. Nah, ini baru sampai saat ini sih masih baru berlaku untuk balai dan loka milik BNN. Jadi balai dan loka rehabilitasi milik BNN. Nah, tetapi kemarin sempat dibicarakan bagaimana nih kalau kita memformulasikan si materi psikoedukasi ini dalam bentuk virtual gitu ya, dalam bentuk entah mungkin
kayak semacam ruang guru gitu, atau ada aplikasinya yang memang bisa digunakan oleh semua orang, itu masih sedang diformulasikan. Seperti itu, Mbak Laura. Terima kasih, Dok. Nah, mungkin ini nanti bagian dari penguatan lembaga rehabilitasi ya. Di sini ada Dokter Lia nih, Dok. Mungkin nanti teman-teman di PLRKM mungkin bisa untuk difasilitasi, mereka juga diberikan kesempatan untuk ikut nih ya, istilahnya kayak pelatihan kali ya, atau TOT, sehingga mereka bisa memfasilitasi lah kegiatan-kegiatan moving class dan seminar berkelanjutan. Dokter Lia mungkin benar tadi Mbak Laura bilang bisa difasilitasi untuk menjadi tim fasilitator ya gitu. Nah ini kami juga kemarin kerjasama juga dengan melalui PPSDM. Jadi pengajarnya itu yang memberikan materi juga dari LAN gitu, yang memang ada guidelines-nya bagaimana sih membawakan materi sebagai fasilitator di program ini. Siap, terima kasih Dokter Dian dan Mbak Laura. Baik Dok, ini mungkin masukan yang bagus. Jadi dari tadi saya tuh dulu sama Dokter Dian, sama Dokter Dian juga dulu guru saya waktu masih unyu-unyu nyemplung di dunia rehab, disuruh kejebur di dunia rehab. Jadi teman-teman mungkin karena dulu saya juga building culture mungkin, jadi belajar dari Dokter Dian gimana nih caranya kita running soal layanan rehab yang modelnya rawat inap kayak gitu. Dan ternyata pembelajarannya banyak banget teman-teman, dan kita memang growing sih ya, growing sama ya Dok ya, benar ya? Tumbuh ya Dok ya, Lido juga. Apalagi setelah ISO ya lumayan banget deh, capek banget. Lumayan kenceng, harus sesuai dengan standar dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh kita sendiri sebenarnya untuk menjaga kualitas layanan. Nah, benar banget itu, Mbak. Benar banget teman-teman. Jadi mungkin ini bisa juga dipakai untuk kalau Lido, setingkat Lido mungkin SOP-nya lebih kompleks dan lebih petugas yang ikut serta dalam satu rangkaian kegiatan juga lebih banyak. Nah, kalau teman-teman di rawat jalan mungkin sedikit lebih ringkes ya, tapi mungkin justru enaknya kita mempelajari gimana sih menjalankan layanan rehabilitasi itu yang benarnya itu mulai dari SOP. Nah, kalau saya sih teman-teman Dokter Dian ini bisa nge-share di sini udah ada beberapa inovasi-inovasi yang bisa kita pelajarin dan kita bisa belajar dari situ. Mungkin nggak usah mikir yang gede-gede dulu kali ya Dok ya, bener ya. Tapi kita mulai apa yang bisa kita pakai di lembaga kita, apa yang kita punya, tapi kita bisa tiru dari Lido cara maninya seperti apa kayak gitu paling. Dan itu mudah-mudahan dibolehin ya Dok ya sama LRIP, nanti kita bisa ke sana. Karena ini memang materinya saya rasa sih, apalagi kalau untuk di layanan LRIP dan KM yang pasiennya tidak terlalu banyak gitu ya, itu akan lebih intens lagi. Jadi perhatian si kliennya sendiri pun mungkin akan bisa lebih fokus gitu, timbang kelas yang besar. Kami pun di sini seminar dasar juga kami batasin ya, tidak terlalu banyak gitu, supaya menjaga fokusnya si klien ini dalam menangkap materi yang diberikan. Iya betul banget tuh, soalnya kadang namanya rawat ini apa lagi ya, kliennya di dalam kan suka mati gaya nih, mau diapain lagi. Kalau dia burn out, mesti kepengen kabur ya kayak gitu ya Dok ya. Ya seperti itulah teman-teman. Nah mudah nanti insya Allah nanti kita usahakan supaya teman-teman KM juga bisa ikut belajar bareng kita. Ini ada hikmahnya nih dengan pandemi. Jadi kita bisa sharing kayak gini nih Dok. Kalau dulu kan KM, IP. Kalau dengan pandemi nih hikmahnya kita bisa sharing knowledge-nya bisa bareng-bareng. Makasih banyak Dokter Dian udah menyempatkan diri. Oke, terima kasih Dokter Lia atas masukannya, idenya. Oke, Dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Dok ya. Ini ada pertanyaan dari teman kita di PLRKM, dari Yayasan Panca Budi Mulia. Teman-teman di sana bertanya, apakah masih ada program rehabilitasi, pasca rehabilitasi, mengingat program lanjutan atau aftercare yang dibutuhkan oleh klien untuk mempersiapkan dirinya sebelum dia kembali ke kehidupannya. Jadi pertanyaan, masih ada program pasca rehabilitasi nggak Dok katanya? Kalau untuk di balai sendiri
yang dibawa ke Deputian Rehabilitasi, ini program pasca rehabilitasinya kan sekarang sudah bergabung ya, sudah bergabung di balai gitu. Jadi memang sebelumnya itu ada program pasca rehabilitasi terpisah. Jadi kami rehabilitasi dasarnya, kemudian kami refer ke pasca rehab gitu. Tetapi karena sekarang pasca rehab kan sudah menjadi agen pemulihan ya, jadi AP ya fokusnya gitu. Nah jadi layanan pasca rehabilitasinya itu kalau untuk di balai dan lokal rehabilitasi milik BNN itu terintegrasi dengan rehabilitasi dasarnya gitu. Jadi programnya kami pecah lagi berarti jadinya. Jadi yang di program re-entry-nya itu kalau yang tadi seperti sudah saya jelaskan, kami sisipkan juga program-program untuk pasca rehabilitasi. Cuma kalau untuk pasca rehabilitasinya sendiri, program itu sekarang kan sudah berganti menjadi agen pemulihan nih. Jadi sepertinya sudah tidak ada, yang saya nggak tahu penerapannya kalau untuk di luar balai dan lokal rehabilitasi milik BNN seperti apa. Tetapi kalau untuk di balai dan lokal rehabilitasi milik BNN yang dibawa BNN, itu program paskanya sendiri sudah terintegrasi di dalam Sorry, ke-mute, maaf. Jadi memang di BNNK itu ada namanya program pasca rehabilitasi, namanya agen pemulihan nih, teman-teman yang di PLKM. Jadi mungkin kalau ceritanya dulu kita sebutnya rumah damping kali dulu ya. Jadi setelah selesai nanti dia masuk rumah damping. Sekarang ada namanya agen pemulihan. Nah nanti untuk bagaimana tentang agen pemulihan nanti kita bisa ngobrol lagi mengenai AP. Dok, pertanyaan selanjutnya ada nih dok dari teman-teman kita di BNNK dok. Nah, ini dari BNNK Kota Cirebon. Teman-teman BNNK bertanya, untuk pengantaran klien ke Babas Lido, apakah ada ketentuan surat keterangan hasil rapid test COVID-19? Untuk tesnya dilakukan oleh klien di sini atau bisa difasilitasi di Lido. Ini sepertinya tadi udah jelasin oleh Dokter Dian. Tapi nggak apa-apa dok, punten mohon izin mungkin disampaikan kembali dok untuk yang pemeriksaan swab ya dok ya, dan hasil rapid. Oke. Jadi tadi kalau untuk persyaratan masuknya kan memang harus ada pemeriksaan swab ya, swab dan atau rapid bagi yang memang kurang mampu gitu, dari keluarga yang kurang mampu. Nah itu dilakukan mandiri oleh calon klien. Gitu. Kalau misalnya memang BNNK atau BNNP bisa memfasilitasi ya silahkan, tetapi kalau dari kami ketika datang harus melampirkan hasil lakukan rapid test hari ke-10-nya itu difasilitasi oleh kami. Tetapi ketika datang itu sebagai persyaratan dilakukan mandiri oleh calon klien. Oke, kalau kami yang di Bandung ini kemarin yang saya dapat info dari BNNK Kota Bandung itu mereka ada mengirim klien ke Lido, jadi mereka itu swab dulu ke RSHS. Nah biayanya juga agak lumayan juga sih. Jadi untuk swab itu ada harganya berdasarkan hari hasilnya. Jadi kalau misalnya lebih cepat ya pasti akan lebih mahal. Lebih mahal, iya, memang begitu. Atau mungkin juga teman-teman di BNNK Cirebon mungkin bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Cirebon ya untuk swabnya seperti apa bila ada klien yang ingin dilakukan rujukan. Oke. Ya. Jadi mungkin menambahkan mungkin Mbak Laura bisa, jadi untuk teman-teman di BNNK bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat Bogor, karena kan balai besar di wilayah kerja Kabupaten Bogor ya gitu untuk melakukan pemeriksaan swab gitu. Kami pun juga kemarin difasilitasi untuk pelatihan pengambilan swabnya, tenaga kesehatannya dari kami dilakukan pelatihan di sana, terus alat swabnya sendiri juga kami dapatkan dari Dinas Kesehatan. Jadi mungkin untuk membantu calon-calon klien yang memang
kesulitan untuk mendapatkan akses swab, mungkin teman-teman di BNNK bisa mulai menjajaki, berdiskusi dengan Dinas Kesehatan bagaimana nih untuk mengatasi hal tersebut gitu. Karena kalau yang berdasarkan yang sudah kami lakukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sih alhamdulillah bisa bekerja sama dengan kami gitu. Oke, baik Dok, terima kasih informasinya. Jadi, mangga silakan teman-teman di BNNK berkoordinasi dengan Dinas Kesehatannya. Dok, ada lagi pertanyaan dari Bu Yeni. Bu Yeni ini dari Puskesmas Sindang Barang, Kota Bogor. Bu Yeni telat datang nih, telat join dia, nggak apa-apa. Bu Yeni bertanya, kalau misalnya mau merujuk berarti nggak bisa datang langsung ya sebelum ada asesmen. Nah, Dok, di Babes ini juga ada rawat jalan ya, Dok ya? Nah, kami kalau untuk programnya sebenarnya ada rawat jalan, cuma memang sudah beberapa tahun, sudah lama ya, memang karena mungkin aksesnya kali ya, akses untuk datang ke Babes ini kan dari jalan rayanya sendiri pun masih agak masuk lagi gitu, jadi ya klien-klien agak kesulitan gitu mungkin untuk mengakses tempat kami untuk melakukan rawat jalan gitu. Cuma kalau programnya sendiri sih masih ada, dan kliennya sendiri sih 1-2 lah yang datang untuk rawat jalan. Kebanyakan memang rawat inap dan sudah bertahun-tahun ini memang rawat jalannya kurang berjalan baik. Oke, baik Dok. Jadi Bu Yeni memang harus ada hasil asesmennya ya Bu ya. Sebelumnya mungkin dikirimkan dulu ke balai besar, jadi bisa dilihat dulu, dianalisa dulu oleh yang petugas yang ada di sana. Nah, bila sudah ada beberapa izin Mbak Lora nih, mungkin bisa tambahkan, kalau misalnya yang datang ke BNNK, didaftarkan dulu saja ke balai besar, nanti kan akan dihubungi untuk melakukan asesmen online. Nah, teman-teman BNNK mungkin bisa memfasilitasi si calon kliennya ini ketika dilakukan asesmen online oleh tim asesmen awal balai besar. Gitu. Oke Dok. Oke, berarti bisa asesmen online ya Dok ya? Bisa, asesmen akan dilakukan online. Nah, yang teman-teman di BNNK ini bisa memfasilitasi. Jadi kalau ada yang datang, oh iya nanti dijadwalkan tanggal sekian, nah itu calon kliennya suruh datang lagi ke BNNK, nanti di asesmen online-nya di BNNK saja dengan pihak balai besar, nggak masalah. Oke, kalau yang puskesmas juga berlaku Dok, sama Dok? Sama, silahkan, boleh. Oke, jadi Bu Yeni bisa Bu, nanti kita bisa minta kontak ya Dok, Bu ya, untuk balai besar, jadi bisa tersampaikan. Dok, masih dari BNNK Kota Cirebon nih Dok, sepertinya masih bertanya tentang swab nih Dok. Jadi bahwa fasilitas tes swab oleh Dinas Kesehatan hanya memiliki hasil tes reaktif pada rapid test-nya. Ya, ini memang ya salah satu indikasi untuk swab juga ya. Nah, untuk dirujuk ke Lido, hasil rapid test cukup nggak Dok? Atau harus swab? Oh, maaf lagi. Soalnya baru bergabung nih, Dok. Makasih Dok. Iya, oke. Jadi salah satu persyaratan penyesuaian kami memang harus pemeriksaan swab. Ya, itu tadi saya sudah jelaskan ketika paparan tadi. Kami kenapa sih harus mengambil langkah tersebut? Karena ada ratusan klien yang sudah berada di dalam balai yang harus kami jaga gitu, yang harus kami jaga keselamatannya. Terus kami juga sebagai pegawai yang memberikan pelayanan yang di dalam, itu pun juga kami harus jaga juga. Jadi memang persyaratan swab itu harus. Nah, tetapi untuk kondisi-kondisi klien yang memang dia sangat memerlukan perawatan, kan kasihan juga ya, memerlukan rawat inap, tapi karena nggak bisa swab, jadi nggak bisa terlayani gitu. Silahkan membuktikan, ada pembuktiannya bahwa tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan swab, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan rapid. Tetapi sekali lagi, baik rapid maupun swab harus dilakukan mandiri oleh calon klien. Oke, jelas sekali ya Dok ya. Sudah jelas tadi informasi dari Dokter Dian. Oke, teman-teman, ada yang ingin disampaikan lagi? Kita masih ada sekitar 15 menit lagi waktu. 15 menit. Mungkin nanti Mbak Lora dari panitia bisa men-share nomor handphone saya, nggak apa-apa, silahkan kalau mau berkonsultasi. Terus nanti saya WA juga nomor informasi balai besar yang bisa diakses oleh teman-teman. Silahkan bertanya, kalau mau mendaftarkan secara online silahkan. Nanti akan dijadwalkan secara online juga untuk asesmennya oleh
bagian informasi kami. Oke, baik dok. Informasi ini penting sekali ini. Oke. Dok, saya tuh ada yang ingin saya tanyakan nih dok, terkait memang bahwa nanti Balai Besar Rehabilitasi Lido ini akan menjadi satu tempat yang menjadi sentral ya. Jadi semua klien dengan keterbatasan apapun mungkin akan coba untuk difasilitasi. Kita tuh pernah mengalami sedikit hambatan dok. Jadi kami pernah ada klien dengan penggunaan zat juga, tapi dengan kondisi nah ini kondisinya agak kompleks nih. Jadi usianya sudah dewasa, tapi ada keterbatasan dalam bisu dan tuli. Nah itu tuh kadang kami agak sedikit bingung nih, gimana ya harus merujuknya. Nah kira-kira kalau dokter ada nggak selain dari yang kondisinya patah kaki, ada lagi nggak dok yang kondisi yang keterbatasan seperti itu? Nah kalau yang seperti ini yang bisu tuli itu agak sulit ya dok ya. Apakah memang bisa dibantu nggak dok? Atau gimana? Karena kami coba untuk ke lembaga-lembaga lain yang masyarakat mereka juga agak penyalahguna yang dengan kondisi keterbatasan. Ya, memang untuk menjadi Center of Excellence ini justru tantangan yang berat dan besar juga buat balai gitu ya, karena seperti yang sudah saya sampaikan, namanya Center of Excellence ini berarti harus bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan kondisi-kondisi calon-calon klien ini yang membutuhkan rehabilitasi gitu. Nah, khusus untuk yang tadi Mbak Lora sampaikan, memang kami sampai saat ini Mbak, itu kan kalau untuk melayani, memberikan pelayanan untuk klien dengan bisu dan tuli, itu juga petugasnya juga harus punya skill ya, harus punya skill untuk berkomunikasi gitu, berkomunikasi. Nah, itu yang sampai saat ini belum kami jalani gitu, belum kami terima pelatihannya bagaimana, terus sarana prasarana kami juga belum mendukung gitu. Jadi memang terus dalam proses pengembangan, dan ini jadi tantangan juga buat kami semua, ditambah lagi di masa seperti ini kita juga terbatas semuanya gitu ya. Nah itu yang juga dipikirkan gitu. Kami pun juga sebenarnya sangat menyayangkan dan sedih juga ya ketika ada calon-calon klien yang dengan keterbatasan fisik tetapi tidak bisa kami layani gitu, karena ya kami juga terbatas dari sisi sumber dayanya gitu yang untuk memberikan pelayanan. Kalau misalnya kayak kemarin dulu pernah ada yang dia nggak bisa membaca, tapi dia secara visual dia bisa bicara, dia bisa, tapi dia nggak bisa membaca. Kalau untuk nggak bisa membaca, kami di sini mengajari sampai bisa membaca. Itu masih bisa. Cuma memang untuk yang bisu dan tuli sampai saat ini kami belum bisa menerima kondisi tersebut karena sumber daya manusia yang kami punya juga belum dibekali dengan skill-skill untuk kondisi tersebut. Oke, baik dok. Ada lagi pertanyaan nih dok dari Dokter Arif nih dari Rumah RSUD KK Jawa Barat. Nah, Dokter Arif ini beliau dulu ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Beliau banyak membantu kami, memfasilitasi kami di BNNP Jawa Barat. Dokter Arif bertanya, pengembangan pelayanan rehabilitasi apa yang bisa dilakukan di rumah sakit? Nah, mungkin ini bisa dibantu juga sama Dokter Lia kayaknya ya dok ya. Atau mungkin dari Dokter Dian, kayaknya Dok Li ada ini nggak? Untuk rumah sakit biasanya apa ya dok? Untuk layanannya biasanya untuk yang LRIP kita mulai dengan layanan rawat jalan juga ya dok ya. Sama Dokter Lia ada atau Dokter Dian mungkin pengembangan untuk rumah sakit nih untuk layanan rehabilitasi rumah sakit. Ini kalau boleh saya tahu yang untuk di rumah sakit ini layanannya rawat inapkah atau rawat jalan atau dua-duanya yang ada? Ini Dokter Arif ini dari RSUD di KK Jawa Barat. Biasanya sih dok kalau dalam peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, kami mulainya itu dari layanan rawat jalan dulu dok. Jadi bisa untuk rawat inap, nanti kita lihat lagi dari sarana prasarananya seperti apa.
Jadi memang ada standar sesuai dengan Perka 24. Nah, itu ada standar layanan rehabilitasi. Nanti kita coba untuk menyesuaikan standar tersebut dengan fasilitas, sarana prasarana dan juga SDM yang ada di sana. Nah, biasanya beberapa RSUD tuh kalau yang di bawah peningkatan kemampuan oleh Jawa Barat itu seperti RSUD Majalengka. Nah, itu biasanya mereka mulai dari rawat jalan dulu. Nah, setelah itu mereka bisa dilihat lagi fasilitasnya, ternyata ada dokter psikiaternya, maka biasanya atau fasilitas mendukung untuk sarana rawat inapnya biasanya bisa diarahkan untuk rawat inap. Begitu gambarannya. Oke. Kalau untuk rawat jalan, kalau misalnya memang di fasilitas di RSUD-nya ada pelayanan memungkinkan untuk rawat inap, mohon maaf, untuk rawat inap, sepertinya mungkin program-program yang ada di balai besar, mungkin bisa, yang di BNN mungkin bisa diterapkan ya. Walaupun mungkin nggak semuanya harus bisa diterapkan, cuma saya rasa kalau kondisinya, sarananya ada, SDM-nya ada, mungkin bisa diterapkan juga gitu di sana ya. Dengan kayak art terapi dan segala macam tadi itu juga sebenarnya mungkin bisa. Yang justru malah poin plusnya kalau yang di RSUD kan kuat dari sisi kesehatannya ya, dari sisi fasilitas kesehatannya jauh lebih kuat daripada balai gitu. Karena kami juga terbatas gitu, sarananya juga terbatas, kami bukan rumah sakit gitu. Nah, itu tadi kalau untuk rawat inap sih saya rasa bisa lah program-program yang ada di BNN diaplikasikan ke rawat inap di RSUD. Kalau untuk rawat jalan, terus terang saya kurang berpengalaman di bidang rawat jalan gitu, karena sehari-hari saya melaksanakan pelayanannya pelayanan rawat inap gitu. Kalau untuk rawat jalan juga saya kurang paham juga, mungkin Dokter Lia bisa bantu untuk menjelaskan. Oke, dokternya buat layanan rehabilitasi nih. Oke, Dokter Arief, nanti untuk bagaimana layanan rehabilitasi di RSUD, nanti mungkin kita akan koordinasikan kembali, Dok. Nah, nanti kita akan coba bersama-sama melihat lagi fasilitas apa, SDM apa. Nanti kami dari seksi penguatan lembaga rehabilitasi, kami biasanya masuk untuk peningkatan SDM, dorongan, dukungan. Nah, fasilitasi itu fungsi kami nanti, Dok. Oke, nanti jadi, Mbak Laura, kalau misalnya ada kegiatan kayak gitu, mungkin balai juga bisa diinfoin ya, Mbak. Jadi kalau kami bisa juga kan, nggak harus dari RSUD atau puskesmas yang merujuk, kami pun juga bisa merujuk untuk ke RSUD yang memang memiliki fasilitas rawat inap juga gitu. Betul, Dok, betul. Nanti kita akan koordinasikan kembali, Dok, balai untuk selalu dilibatkan juga. Memang untuk peningkatan kemampuan itu ada di BNNP Jawa Barat, Dok. Untuk tahun ini memang ada 1 kali kegiatan. Nah, jadi selain dari kegiatan ini juga sebenarnya bagian dari peningkatan kemampuan juga nih, Dok. Nah, nanti mungkin bisa melibatkan teman-teman yang ada di balai juga ya, Dok ya. Oke. Masih adakah yang ingin ditanyakan? Ini dari admin, mengingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi form presensi dan evaluasi. Mangga silahkan bagi teman-teman yang mungkin terlambat masuk ke ruang Zoom, silahkan untuk absen. Dan juga lanjutkan dengan evaluasi. Kami sangat membutuhkan evaluasi dari teman-teman semua, karena hasil evaluasi juga menjadi data kami, perbaikan kami untuk kegiatan-kegiatan kami ke depannya. Oke, sepertinya udah nggak cukup ya, Dok ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nanti bisa saya share kontaknya Dokter Dian. Silakan. Nanti saya sharekan, nanti teman-teman bisa berkontak bila ada ingin merujuk kliennya ke Balai Besar Rehabilitasi Lido. Dok, kami dari Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi, Dok, sangat mengucapkan banyak terima kasih, Dok. Informasi yang dokter berikan itu sangat bermanfaat buat kami, buat teman-teman yang ada di
lembaga instansi pemerintah dan lembaga komponen masyarakat, sehingga mereka punya gambaran, tidaknya sebelum mereka merujuk klien mereka, mereka sudah memberikan info dulu ke keluarga atau ke kliennya. Jadi mereka kliennya datang tuh nggak bingung mau diapain, nggak sudah tahulah dia mau dilakukan apa. Jadi mungkin tahapan perubahannya juga dia sudah tahapan perubahan ready, dia siap dia untuk action, dia untuk melakukan layanan rehabilitasi. Oke, permintaan dari tim admin nih sebelum kita tutup, mangga Bapak Ibu semua yang videonya ditutup bisa dibuka dulu karena ada sesi foto. Nah, ini requestan nih, harus ada foto nih, ya. Mangga diaktifkan dulu untuk videonya. Mbak Tiara nih dari Klinik Pratama nanti mengambil berapa kali nih, Tir? Oke, saya akan pandu buat dokumentasinya Bapak Ibu semua. Ada 2 slide. Slide pertama, saya akan ngambil dulu dokumentasi untuk slide yang pertama ya. Nanti baru yang selanjutnya slide yang kedua. Ya semua, aba-aba hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Untuk slide yang pertama. Oke, sebentar ya teman-teman. Sekarang kita ambil untuk slide yang kedua. Oke, slide yang kedua siap-siap. Teman-teman, semuanya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Laura. Terima kasih, Tiara. Di ruang chat sudah saya share kontak Dr. Dian. Mangga teman-teman jika membutuhkan, silahkan di-save kontaknya di 0813 1585 3182. Oke. Oke, silahkan di-chat dulu. Oke, sepertinya sudah cukup untuk sesi hari ini. Saya mengingatkan kembali teman-teman semua untuk join lagi di BIMTEK lanjutan esok hari. Kita bersama dengan fasilitator yang juga tidak kalah kerennya, dengan Bapak Eri Wijoyo, Pak Erjoy, dari IKAI. Ya, beliau akan menyampaikan topik mengenai layanan e-terapi ya, jadi e-terapi dalam layanan rehabilitasi. Ini sangat bermanfaat, apalagi dengan kondisi kita yang sekarang pandemi, mau tidak mau layanan pun juga sedikit berubah, yang awalnya tatap muka menjadi bentuknya lebih high-tech lah ya, berteknologi. Oke, saya tutup saja pertemuan Zoom sesi ketiga. Terima kasih Dr. Dian atas waktunya. Semoga apa yang menjadi informasi dari Dr. Dian menjadi bekal kita juga dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada klien-klien kita dan menjadi amal ibadah kita. Oke, saya tutup untuk Zoom hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Oke. Terima kasih Dr. Dian. Terima kasih juga. Terima kasih semuanya. Teman-teman BNNK. Terima kasih. Dari Puskesmas, RSUD, teman-teman dari komponen masyarakat, terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Yeni. Terima kasih Bu Laura. Terima kasih Bu Laura. Sama Ibu. Live ya. Aku live dulu ya. Oke, mangga silahkan langsung live saja. Oke, Bu Laura. Sama-sama Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Laura. Sama-sama Ibu. Dr. Arif, terima kasih. Bu Teti dari Pindad. Bu Yeni. Pak Asep dari BNNK Kuningan, terima kasih.
Oke, teman-teman terima kasih ya. Teman-teman yang PKL, terima kasih. Tiara, Ferry, Dr. Amel, Desta. Ini sama Kang Dadai. Sama-sama, Bu. Dan Dadai. Ini keadaan dia. Makasih semuanya. Dadah.